Yuk, langsung kita tengahnya aja, ini kita tekan, cuman jangan sampai tembus ke bawah. Nah, kalau misalnya konsistensinya udah seperti ini udah cukup ya. Welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin yang manis-manis ya. Jadi kita akan bikin cookies. Nah, jadi ini cookiesnya. Ini dinamakan thumbprint cookies. Kenapa? Karena biasa orang bikinnya tuh pakai jempol gitu ditekan. Nah, jadi ini cookiesnya praktis banget, anti gagal dan juga nggak perlu cetakan ya. Jadi cuma modal jempol aja kita bisa bikin cookies yang lucu ini ya. Dan ini spesial banget karena isiannya aku kasih Ovomaltine. Kebayang nggak? Cookiesnya rasa susu, terus pakai Ovomaltine. Langsung aja ini bahan-bahannya. Untuk bahan adonan cookiesnya, di sini kita ada tepung terigu protein rendah, maizena, gula halus, susu bubuk, kuning telur, butter, vanilla extract, dan juga garam. Lalu untuk isiannya ini gampang banget, kita pakai Ovomaltine dan juga susu cair atau krim cair, terserah kalian ya. Ini tujuannya supaya si selainya ini kan dia kental. Nah, ini kita cairkan sedikit ya. Nah, ini Ovomaltine tuh jadi adalah selai coklat gitu. Dia rasanya ada coklat, ada malt, dan tentunya kualitas coklatnya tuh enak banget karena made in Swiss juga. Dan yang paling spesial tuh yang aku suka ada crunchy-nya. Ini seperti crunchy cream gitu. Dan sekarang langsung kita bikin aja. Jadi ini pertama kita akan bikin adonannya dulu ya. Kita akan campur semua bahan kecuali tepung terigunya ya. Kenapa tepung terigunya terakhir? Karena kita nggak mau protein dari tepung terigunya itu kalau misalnya kita di overmix dia jadi membentuk gluten dan itu yang akan bikin kue keringnya tuh dia jadi keras ya. Kalau mau yang renyah itu kita nggak boleh overmix. Jadi kita bener-bener boleh aduk semua bahan kecuali terigu. Udah merata semuanya. Terus ini kita akan masukin terigunya. Jangan lupa terigunya harus diayak dulu supaya dia lebih gampang lagi tercampur jadi satu. Nah, ini kita adon aja kayak gini. Kita aduk. Sudah menyatu kayak gini, ini kita boleh pindahin ke working space ya. Ini aku taburin sedikit tepung maizena. Kalau kalian mau pakai tepung terigu atau apa, nggak apa-apa. Karena ini kan adonannya dia agak basah supaya dia nggak nempel. Terus ini kita akan bikin bulat-bulat kecil. Nah, ini cara yang paling cepet kayak gini. Pertama kita gulung dulu, di roll. Lalu kita potong. Ini kalau kalian penasaran boleh ditimbangin supaya merata atau gimana, diatur aja. Lalu setelah dipotong kayak gini, ini kita buletin. Kurang lebih ukurannya segini ya, jangan terlalu besar ya, karena pertama kuenya nanti dia akan sedikit mengembang dan juga kita akan gepengin. Nih, tuh kalau kita gepengin dia kan mengembang ya. Nah, udah gini kita tinggal gepengin aja. Nah, ini kan namanya thumbprint, jadi kita bisa pakai thumb. Cuman ya, thumb itu biasa atau jempol itu dia kurang simetris. Kalau kalian punya sendok takar kayak gini, bisa pakai bantuan ini ya. Yuk, langsung kita tengahnya aja, ini kita tekan, cuman jangan sampai tembus ke bawah. Kita tekan semua. Jangan lupa kasih jarak ini ya, supaya nanti dia nggak nempel satu sama lain. Nah, udah kayak gini, ini kita akan panggang ya. Kita akan panggang di 150 derajat, kurang lebih 15-20 menit. Kalian lihat aja sikonnya ya. Nih, setelah setengah matang kayak gini, ini pasti ada beberapa permukaan yang naik. Kita boleh bantu tekan lagi. Terus kita akan panggang lagi sampai dia matang. Sambil nunggu cookiesnya matang, ini kita akan bikin saus Ovomaltine-nya yang buat kita taruh di tengahnya itu. Nih ya, jadi ini adalah salah satu pilihan untuk isian yang enak dan nggak ngebosenin tentunya. Kalau originalnya dari Swedia, isiannya pakai selai buah. Nah, ini kita masukin aja Ovomaltine-nya. Kita campur sama susu. Ini susunya kalian masukinnya pelan-pelan, jangan kebanyakan. Nah, kalau misalnya konsistensinya udah seperti ini udah cukup ya. Terus kita akan masukkan ke piping bag dan kita ini simpan untuk nanti kita pakai. Oke, ini udah jadi. Nah, ini sebenarnya kalau misalnya isiannya mau dipanggang itu boleh dipanggang lagi. Jadi nanti ini aku mau bikin setengah dipanggang, setengah enggak ya. Jadi kalau misalnya nggak dipanggang lagi, dia lebih kayak melted gitu. Kalau misalnya mau dipanggang lagi, nanti dia jadinya lebih firm ya. Sesuai selera aja. Nah, ini kita biarin dingin dulu ya. Yang buat ini, yang buat dipanggang lagi ini kita akan isi. Jadi kita pakai isiannya. Ini
kita akan lanjutkan panggang di suhu kurang lebih 100 derajat, jangan terlalu panas. Oke, sekarang kita akan isi. Oke, ini yang kita panggang lagi isian coklatnya. Nah, ini tadi ada beberapa. Aku isinya terlalu penuh karena dia kalau dipanaskan kan dia pasti ngembang, baru dia kempes lagi. Dan ini bedanya apa? Kalau misalnya ini kan dia nggak bisa ditumpuk, kalau ini kering, jadi bisa ditumpuk ya. Itu tergantung kebutuhan kalian apa. Oke, jadi ini dia si cookiesnya. Masih panas. Bentar lagi kita akan cobain. Aku susun dulu deh. Nah. Oh ya, by the way, buat keluarga yang suka banget Ovomaltine kayak aku, sekarang Ovomaltine ada kemasan besarnya 680 gram. Jadi ini bener-bener cocok banget buat kalian stok di rumah. Oke, sekarang kita akan cobain, kita bandingin. Ini yang belum di bake ya, dan ini yang udah di bake. Ini karena permukaannya kering, jadi kita bisa tambahin gula halus. Tuh, dia jadi lebih menarik juga. Dan sekarang saatnya kita cobain ya. Yuk, sekarang ini kita belah. Tuh, dia masih melted ya. Dia nggak dipanggang. Kita cobain. Ini dia renyah. Kombinasi dari si cookiesnya ini dia wangi butter, wangi susu, dan juga pakai coklat. Tentunya cocok banget ya. Lalu sekarang ini yang dipanggang. Dia permukaannya kering ya. Dia tipe coklatnya jadi kayak lengket gitu loh. Oke, jadi kalau dibandingin sebenarnya dua-duanya sama-sama enak ya. Kalau yang melted tentunya dia masih rasa Ovomaltine dia masih kayak crunchy gitu kan. Dan ada sensasi dia lumer-lumer gitu. Kalau yang ini dia rasanya lebih intens, jadi lebih legit lagi, dan juga si teksturnya dia lebih kayak lengket-lengket gitu. Jadi itu terserah sesuai preferensi kalian. So, thank you for watching. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan lain-lain ya. Komen di bawah, jangan lupa. Di sini juga tentunya aku akan share resep-resep lainnya. So, stay tune terus and see you in the next video. Hai guys, buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan.